Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Sampailah, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. sampailah kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, surah At-Taubah ayat 19, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Alsani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Sutrisni Bahri dari kelas KMP 23. Besar harapan kita, Ustadz Hasrizal selalu sehat dan kita semua selalu berbahagia juga bersama keluarga dan seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Ustadz dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani untuk menguraikan ayat suci Al-Quran dengan mudah dan mudah. Kami persilakan Bu ya. Syukran Bu Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'anal zikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat dari salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita sangat berharap bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dan bersama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita bermohon kepada Allah agar kita bisa bertetangga dengan beliau. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat ke-19 bersama Bu Trisni Bahri. Assalamualaikum Bu Trisni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat ya Bu ya. Ya. Di mana posisi Ibu Ya. sekarang Bu? Alhamdulillah. Bu Trisni, Di di mana? Ciledug, Bu ya, Tangerang. Oh, Ciledug. Ibu sehari-hari sekarang apa nih Di kegiatan Ciledug, Ibu? Bu Ya, ya. ya, ya. Kegiatan Ibu sehari-hari sekarang apa ini Bu? Sehari-hari ibu rumah tangga. Oh, Ibu rumah tangga. Pensiunan, Bu ya, sehari-hari di rumah. Pensiunan dari mana Bu? Dari Rumah Sakit Anak dan Harapan Kita, Bu ya, RSAB. Oke. Alhamdulillah. Dulu Ibu Trisni yang ngajak Kelsa ini siapa Bu? Adik saya Bunda Erlinda Bahri. Oh, Erlina Bahri adiknya. Ya. Bagaimana kondisi beliau sekarang Bu? Udah sehat Bu ya, cuman ya banyak kegiatan lain. Oh, gitu ya. Pengajian ya. Oke. Ibu berada di kelas KMP 23 bersama Uni Zurmiati dan Nanwar Arwani ya. Oke, udah siap ya Bu ya? At-Taubah 19. Siap Bu dari sini ya? Insya Allah Bu ya. Oke, Ya, waktu. mohon bimbingannya Bu ya. Ya, ya. Amin. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, berupa nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat lainnya, dan berkesempatan hadir belajar di Al-Quran Al-Hasani untuk bisa memahami Al-Quran, di mana isi Al-Quran adalah sebagai petunjuk, pedoman, dan cahaya bagi umat manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dengan izin Allah pula kita bisa berkumpul bersama menyaksikan, mendengar kajian melalui Zoom pada pada Al-Hasani ini pada setiap paginya, sehingga pemahaman Al-Quran semakin hari semakin bertambah. Semoga Allah meridhoi upaya kita. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, orang yang paling mulia, utusan Allah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga beliau, sahabat beliau, serta kita semua selaku umatnya yang mengikuti sunnahnya, semoga akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Yang saya hormati Buya Hasrizal Al-Hasani dan keluarga beserta segenap pengurus Akademi Al-Quran Al-Hasani, bapak-bapak, ibu-ibu, para pembimbing gramatikal, bapak-bapak, ibu-ibu, para pembimbing tahsin di Al-Hasani, bapak-bapak, ibu-ibu pengurus kelas, serta bapak-bapak, ibu semua peserta anggota gramatikal metode Al-Hasani yang hadir pada pagi ini maupun yang tidak berkesempatan hadir. Semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu tanpa saya mendoakan dari keluarga serta kita semua diberi kesehatan yang afiat dan kemampuan untuk dapat selalu bersama Al-Quran dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat nanti. Saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih telah diterima menjadi salah satu peserta didik di Al-Hasani. Ucapan terima kasih yang tak terhingga Buya yang telah berjuang menyusun, menemukan, dan mengajarkan gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani kepada kita semua. Semoga ilmu yang Buya ajarkan dapat dipahami, diamalkan untuk kita beserta keluarga masing-masing. Terima kasih Buya, semoga semua jerih payah Buya dan ilmu yang Buya tularkan kepada kami akan mendapat balasan dengan pahala kebaikan dan berlipat dan segala pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bergabung di Al-Hasani, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, yaitu bisa berkenalan dengan banyak orang, banyak peserta, baik di dalam maupun di luar negeri, yang beragam suku, beragam usia, beragam pengetahuan, dan beragam latar belakang. Tetapi di sini semua menjadi satu saudara, satu keluarga besar Al-Hasani. Saya sendiri awalnya tidak menyangka bisa tetap bertahan belajar di Al-Hasani, di mana sebelumnya saya tidak punya pengalaman belajar di pesantren
maupun belajar terjemah Al-Quran. Cuma bisa membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya. Dan tidak kenal dengan apa itu KKL, KKSAD, KKP, huruf SIA, dan sebagainya. Namun sedikit demi sedikit mulai memahami dan mengerti serta mengurai dan membaca kamus serta menulis ayat-ayat suci Al-Quran yang tadinya tulisannya keriting, lama-lama mulai bisa enak dibaca. Ditambah lagi ilmunya sekarang, yaitu ada ilmu tambahan PPT Al-Quran yang tadinya saya tidak memegang laptop ataupun komputer. Sekarang setiap hari bergelut dengan laptop. Setiap pagi kalau tidak ikut Zoom rasanya ada yang kurang. Begitu juga kalau tidak ikut belajar di kelas atau latihan bersama latihan mengurai dan mendampingi Buya. Semua dilakukan dengan senang hati dan bersama teman-teman di KNP yang saling membantu dan saling menolong. Terima kasih saya aturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus Triple A, bapak-bapak, ibu-ibu koordinator acara, bapak-bapak, ibu-ibu pembimbing gramatikal maupun pembimbing tahsin. Dan dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga amal dan jerih payahnya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus terima kasih kepada pembimbing kelas KMP yaitu Uni Zurmiati dan Ibu Bunda Nur Erwani. Uni Zurmiati yang merupakan seorang guru yang sangat piawai meramu penyampaian materi dengan berbagai kreasi dan variasi yang beraneka warna. Uni yang tak pernah kenal lelah dan selalu bersemangat membimbing kami mengulang materi, penyegaran kembali, karena seperti pepatah mengatakan bahwa hafal kaji karena diulang. Walaupun pemahaman kami beragam, ada yang cepat terbenakkan dan ada pula yang lambat dan berangsur-angsur seperti saya yang sering pelupa, tetapi saya tetap mengikutinya. Uni juga begitu sabar membangunkan yang terlena atau yang tercecer, istilah Uni, sehingga bisa bergabung kembali bersama di KMP. Teruslah Uni, amalnya tidak akan terputus sampai akhirat nanti. Allah akan membalas semua jasa Uni. Begitu juga dengan Bunda Erwani, juga seorang pembimbing yang hebat, selalu setia mendampingi kami dan siap setiap saat bisa dihubungi. Beliau sangat piawai dengan puisi-puisinya, terutama setiap anggota KMP tampil maupun anggota kelasnya Bunda sendiri. Saya selalu menunggu puisi-puisi Bunda Nur yang indah dan enak didengar. Semoga Allah tetap membalasnya. Terima kasih Ketua Kelas KMP, Pak Andi, beserta perangkat kelas, Pak Hatta, Bu Rida, Bu Afi, Pak Mursid, Bu Atin, Bu Zulfanemi, dan teman-teman semua yang telah membersamai, membantu, mensupport, dan mendoakan di setiap latihan sampai pada penampilan pada pagi ini. Juga Pak Zainuddin, terima kasih ilmu PPT-nya dan revisi PPT saya, karena saya belum bisa menyelesaikannya. Terima kasih Bu Agustina dan Ibu Mar Erlinda yang telah berkontribusi juga pagi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman. Dan terima kasih juga buat keluargaku tercinta, anak-anak, menantu, cucu-cucu, yang ikut membantu, mendoakan, dan mendukung setiap kegiatan belajar, dan dengan setia berbagi waktu dalam setiap belajar maupun dalam setiap Zoom pada setiap pagi hari. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf jika ada kata yang salah atau yang kurang pada tempatnya.
Begitupun pada penampilan maupun penyajian mengurai Quran Surat At-Taubah ayat 19 sebagai mendamping Buya Rizal Al-Hasani. Karena pengalaman saya masih kurang, pemahaman juga masih jauh dari sempurna, dan masih dalam taraf belajar. Semoga saya tetap istiqomah belajar di Al-Hasani. Kesalahan dan kekurangan datangnya dari saya. Kesempurnaan dan kebenaran Allah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Ayat surat At-Taubah ayat 19 yang disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani dan pendamping saya sendiri Sutrisni Bahri dari kelas KMP. Quran surat At-Taubah ayat 19 akan saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام وعمارة وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Quran Surat At-Taubah ayat 19 terdiri dari 3 bagian dengan 27 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 18. Bagian kedua, penggalan 19 sampai 21. Kemudian bagian ketiga, penggalan 22 sampai 27. Penggalan Quran Surat At-Taubah terdiri dari Quran Surat At-Taubah dari 27 penggalan. Penggalan pertama A, penggalan kedua Ja'altum, penggalan ketiga Sikoyatal Haji, penggalan keempat Wa, penggalan kelima Imaratal Masjidi, penggalan keenam Al-Harami, penggalan ketujuh Ka, penggalan ke-8 Man, penggalan ke-9 Amanah, penggalan ke-10 Bi, penggalan ke-11 Allahi, penggalan ke-12 Wa, penggalan ke-13 Al-Yaumi, penggalan ke-14 Al-Akhiri, penggalan ke-15 Wa, kemudian penggalan ke-16 Jahada, penggalan ke-17 Fi, penggalan ke-18 Sabilillahi, penggalan ke-19 La, penggalan ke-20 Yastauna, penggalan ke-21 Indallahi, penggalan ke-22 Wa, penggalan ke-23 Allahu, penggalan ke-24 La, penggalan ke-25 Yahdi, penggalan ke-26 Al-Qaumi, kemudian penggalan 27 Al-Zalimina.
Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 19 bagian pertama. Penggalan pertama A merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua ja'altum merupakan kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau yaitu tum di akhir kata, menunjukkan sekaligus pelakunya antum. Akar kata ja'ala, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 89, yaitu kalian telah menjadikan. Penggalan ketiga, sikoyatal haji, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari sikoyata dan al-haji. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama sikoyata merupakan kata benda kata kerja objek, aslinya sikoyatan, karena bermajemuk menjadi sikoyata. Ciri kata benda tanwin dan tamarbuto. Ciri objek patah tain, akar kata sako, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alatun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 173, artinya pemberian minum. Kemudian kata benda kedua al-haji, merupakan kata benda pelaku aktif, aslinya al-hajiju. Karena ada dua jim, jadi melebur menjadi bertasdid, dibaca al-haju. Karena merupakan kata benda kedua menjadi al-haji. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri pelaku aktif. Huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Akar kata hajaja dibaca hajja. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 97, orang yang naik haji. Arti kata benda majemuk sikoyatal haji, yaitu pemberian minum orang yang naik haji. Selanjutnya penggalan keempat, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, imarotal masjidi, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari imarota dan al-masjidi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama yaitu himarota merupakan kata benda kata kerja objek. Ciri kata benda gambar bukan di akhir. Ciri objek berharakat fathah. Akar kata amaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alatun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 970, artinya pengabdian. Kemudian kata benda kedua yaitu al-masjidi, merupakan kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam dan ma, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata sajada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'ilun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 163, artinya masjid. Arti kata benda majemuk imarotal masjidi, yaitu orang yang mengabdi di masjid. Kemudian penggalan keenam, al-harami, merupakan kata benda kata kerja yang aslinya adalah al-haroma, karena mensifati kata benda sebelumnya yang berharakat kasrah menjadi al-harami. Ciri kata benda diawali alif lam, akar kata haruma, pola kata kerja fa'ala,
Pola kata benda fa'alun terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 101, artinya yang haram. Selanjutnya penggalan ketujuh, yaitu K, merupakan huruf jar, artinya seperti. Penggalan kedelapan, man, merupakan huruf bermakna, artinya orang yang. Penggalan kesembilan, amana, merupakan kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau yaitu fathah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa dengan akar kata amina, pola af'ala, terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 49, yaitu dia telah beriman. Penggalan ke-10, bi, merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-11, Allahi, aslinya Allaha, karena sebagai objek, tapi karena diawali huruf jar, jadi Allahi, artinya Allah. Selanjutnya, penggalan ke-12, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Kemudian penggalan ke-13, al-yaumi, merupakan kata benda murni, aslinya al-yauma, karena ada wa sebagai penyetara kata sebelumnya yang berharakat kasrah, jadi al-yaumi. Pola kata benda ma'lun, terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 510, artinya hari. Kemudian penggalan 14, al-akhiri, merupakan kata benda pelaku aktif, aslinya al-akhirah, karena mensifati kata benda sebelumnya berharakat kasrah, jadi al-akhiri. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata kasrah, akar kata akhara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Dapat di kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya yang akhir. Selanjutnya, penggalan ke-15, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16, jahada, merupakan kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau yaitu fathah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa dengan akar kata hadaya, jahada. Maaf, tadi jahada. Pola fa'ala terdapat di kamus Munawir halaman 217, dia telah berjihad. Selanjutnya penggalan ke-17, fi, merupakan huruf jar, artinya di. Penggalan ke-18, sabilillahi, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari sabili dan Allahi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama sabili merupakan kata benda superlatif tunggal. Aslinya sabilan, aslinya sabilun, maaf. Karena didahului huruf jar menjadi sabilin. Karena bermajemuk, tanwinnya hilang satu menjadi sabili. Ciri kata benda didahului huruf jar, ciri superlatif, ya sukun di antara huruf kedua akar kata dan huruf ketiga akar kata. Ciri tunggal sesuai kamus, akar kata sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di kamus Munawir halaman 607 dan 608 yang artinya jalan. Kata kedua Allahi, aslinya Allahu, karena merupakan kata kedua berharakat kasrah, Allahi.
yaitu Allah. Arti kata benda majemuk sabilillahi yaitu jalan Allah. Arti Quran surat At-Taubah ayat 19 bagian pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Wajahada fi sabilillah. Yang artinya, apakah kalian telah menjadikan orang yang memberi minum kepada orang yang naik haji dan orang yang mengabdi di Masjidil Haram sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah? Selanjutnya, penggalan ke-19 bagian kedua. La merupakan huruf bermakna artinya tidak. Kemudian penggalan ke-20 yaitu yastawuna merupakan kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yastawiyuna karena ada huruf sia yang berdampingan dengan sukun sehingga ya menghilang. Jadi yastawiyuna. Dan untuk memudahkan bacaan, domah dari ya pindah ke waw, jadi yastawuna. Ada dua berdampingan melebur menjadi yastawuna. Ciri KKSAD, ya di awal dan waw sukunna di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya hum, akar kata sawiya, pola kata kerja ifta'ala. Terdapat di kamus Munawir halaman 681, artinya mereka akan sama. Kemudian penggalan ke-21, indallahi merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari inda dan Allahi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama inda merupakan kata benda khusus karena tidak ada akar katanya. Pola kata benda fi'la terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 282, artinya di sisi. Kemudian kata kedua Allahi yang aslinya Allahu karena merupakan kata kedua berharakat kasrah. Allahi artinya Allah. Arti kata benda majemuk indallahi yaitu di sisi Allah. Arti Quran surat At-Taubah ayat 19 bagian kedua. La yastawuna indallahi. Artinya mereka tidak akan sama di sisi Allah. Selanjutnya, Quran surat At-Taubah ayat 19 bagian ketiga. Penggalan ke-22. Wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Kemudian penggalan ke-23. Allahu merupakan subjek karena berharakat domah yaitu Allah. Penggalan ke-24. La merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-25. Yahdi merupakan kata kerja sekarang dan akan datang, di mana ciri kata kerjanya yaitu di awaliyah, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa dengan akar kata hadaya, dibaca hada, pola fa'ala
Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 480, artinya dia akan memberi petunjuk. Kemudian penggalan ke-26, al-qauma, merupakan kata benda kata kerja objek tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri objek tunggal fathah di akhir. Akar kata qawama dibaca koma, karena di sini berlaku kaidah satu huruf siap poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Kemudian penggalan terakhir yang ke-27, azolimina, merupakan kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri pelaku aktif huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak ya sukunna, akar kata zolama, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal zolimun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 248, artinya orang-orang yang zalim. Arti Quran surat At-Taubah ayat 19 bagian ketiga, wallahu la yahdil qaumal zalimina, yang artinya dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Arti keseluruhan Quran surat At-Taubah ayat 19 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wajahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin, yang artinya, apakah kalian telah menjadikan orang yang memberi minum kepada orang yang naik haji dan orang yang mengabdi di Masjidil Haram sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak akan sama di sisi Allah dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam menguraikan materi maupun penampilan saya. Kesalahan dan kekurangan adalah milik saya. Kebenaran adalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Trisni Bahdi Mumtaz ya. Ya. Berapa usia Ibu sekarang, Bu? 71 lewat menjelang 72, Bu ya. Masih semangat ya. Ibu kalau baca Quran sekarang apa yang terasa Ibu ya? Ya, sekarang bacanya pelan-pelan Bu ya. Pelan-pelan ya, sambil menyerapi hatinya ya. Mulai mengarti-artikan sedikit-sedikit, mengenal mengenai KKL, KKSAD. Cuman huruf sia yang masih yang melebur menghilang itu jadi. Iya.
Iya, Ya, Buya. korupsi ya, itu jadi penasaran kita ya. Ya, terima Makanya kasih, mungkin Buya. ya mungkin itu yang membuat kita belajar sampai akhir ya. Iya, insya Ada Allah aja ada aja kata-kata baru, ada aja pola-pola baru nanti ketemu sama kita ya. mohon doanya, Buya. Semoga saya. Selalu saling mendoakan kita ya. Bu Ya, Trisni Buya, terima doain kasih. kita juga doain Bu Trisni dan semua kita. Ya, amin, amin. Ya Rabbal Ibu Alamin. sebelumnya belum pernah belajar ya sebelum di Al-Sani. Di Al-Hasani belum, Buya? Pernah terpikir nggak dulu waktu aktif kerja itu suatu saat kita membahas ayat, pernah nggak terpikir dulu Ibu? Tidak pernah, Buya. Sibuk dengan kerja kantor aja Yang kita ya. terpikir cuma belajar baca Al-Quran aja, Buya. Oh, gitu dulu ya. Ya, Mudah bisa istiqomah Bu Trisni ya. insya Allah, Buya, mohon doanya. Mumtaz ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, surat At-Taubah ayat 19 sudah dibawakan oleh Bu Trisni Bahari. Kami cukupkan uraian sampai di situ. Tentunya karena kita semua belajar, sama-sama menuntut ilmu, tentunya mungkin ada hal-hal yang salah ucap, salah kata, salah urai. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu datang dari Allah semata yang sangat menyayangi kita dan mengasihi kita. Kepada Ibu Agustina sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Agustina. Terima kasih Buya. Demikianlah uraian Al-Quran Surah At-Taubah beserta penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Kami